Ya, penangkap yang ketiga, Bapak Pendeta Riko Manangsang. Dipersilakan Pak Pendeta, dan mohon maaf, tolong diperhatikan waktu karena kita tadi mulainya agak terlambat sehingga waktu kita semakin singkat di injury time Baik, ini. Pak Freddy, terima kasih. Baik, silakan Pak Pendeta. Semuanya saya sudah lagi tidak perlu sebut satu persatu karena waktu ya. Yang pertama, terima kasih untuk acara yang luar biasa ini. Karena berkenaan dengan musik, jadi saya suka sekali musik tuh. Ya, hidup tanpa musik, kalau saudara nonton sinetron nggak ada musik, rasanya sama dengan apa ya? Sagunya DP Kelapas tuh, Kang. Ya, yang pertama saya karena semua sudah ditanggapi, saya cuma bilang begini, saya rindu kalau di Sangir itu ada buku sejarah tentang musisi. Ya, buku sejarah tentang mungkin dari Tatengkeng, Dampelos, dan seterusnya. Dan itu akan dikenang sama anak cucu kita. Ya, jadi siapa yang biasa nulis, tolong dicariin. Yang kedua adalah saya pernah 3 tahun lalu saya pernah usulkan kepada 3 atau 4 tahun lalu, usulkan kepada teman sekolah saya, mantan Bupati Sangihe, ya Ompak, ya Pak Wakagansa, untuk saya diberikan lahan di Sangihe, ya saya minta 4 hektar waktu itu. Kenapa? Saya akan buat 2 kelompok, 2 tempat, yaitu untuk musik tradisional dan musik modern. Jadi tradisional ini ada wadahnya. Jadi setiap turis mau ke situ, sebelum mereka ke hotel, mereka diantar ke situ. Yang kedua, yang untuk modern, kita akan datangkan, karena sana seneng tiup, kita akan datangkan guru-guru brass section. Sehingga waktu mereka lulus SMA, berangkat ke Jakarta, sudah diterima oleh ADMS, Erwin Kotawa. Jadi nggak perlu les di sini. Karena saya percaya orang-orang Sangir itu orang Sangir itu luar biasa. Saya sendiri orang Sangir tapi lahir Surabaya. Jadi tahun 65, saya lahir 58, tapi 64 saya ke Tahuna ikut papa saya angkatan laut. Nah, dari situ cita-citanya jadi kapten kapal. Tapi tertampar di musik ya. Nah itu, pertama adalah bikin musik, kedua adalah minta wadah pemerintah ini kalau ada bisa memberi, masa pemerintah nggak ada sisihkan sedikit aja dana untuk mengadakan 2 gedung konser mini aja yang untuk 100 orang ya. Jadi disitulah orang bersemangat ya, mereka juga dapat income di situ. Dan kedua yaitu sekolah brass section ya. Jadi karena dari ambisurnya sudah bagus itu, musik bambu itu ambisur. Makanya kalau saudara lihat ada anak satu di Sangir itu, saya kasih dia musik, saya kasih dia sopran, sekarang udah luar biasa dia bisa main. Karena dari musik bambu dia, saya bilang nganar klarinet, coba nganar kasih. Sekarang dia bagus sekali main soprannya. Wow. Nah itu seperti itu. Jadi yang ketiga bahwa tentang pencipta lagu. Sebenarnya dalam hukum penciptaan lagu yang dapat tuh hanya komposer aja, ya. Penyanyi dan pemusik itu hanya 6%. Ya, saya sendiri sudah daftar di WAMI. Jadi tadi Bu Domi Damar bilang ada KCI, itu di bawah WAMI semua. Jadi nanti kepotong itu semua. Jadi harus ke Wahana Musik Indonesia. Nah itu YouTube, Small, Spotify, TikTok itu di bawah situ semua, di bawah WAMI. Jadi kalau kita daftar di tempat lain, dia akan kepotong. Mungkin kita dapat sepertiganya. Saya lagi ngurus istrinya almarhum Ferry Pangalila. Dia punya 400 lagu. Dan kemarin sudah bikin surat pencabutan dari KCI untuk saya daftarkan ke WAMI. Karena dari KCI itu terima uang YouTube-nya dari WAMI. Jadi dari itu dapat nggak langsung dari WAMI. Umpama dia dapat 10 juta dari WAMI, set kena KCI dipotong jadi 6 juta gitu. Jadi yang punya lagu yang tadi pengen daftar, mari daftarkan langsung ke WAMI, jangan yang kemana-mana. Karena itu di bawah itu calok semua itu.
Itu calo semua, ya. Jadi jangan mau dibodohin. Nah, kalau kita sudah bisa beri contoh buat anak-anak muda bahwa kita punya punya potensi mencipta lagu, coba coba itu siapa namanya Takalehide apa siapa itu kamu itu. Tolong sudah didaftarkan nggak ke WAMI? Jangan-jangan dia daftar yang di bawah-bawah, potong lagi dia nanti. Nah, tolong hubungi saya. Nanti saya akan daftarkan ke WAMI langsung supaya dia langsung 100%. Nah, WAMI ini memegang YouTube dari pusat langsung dari mana-mana. Jadi ada Mbak Titi Puspa di situ dan macam-macam ya. Ini info aja supaya kita jangan daftarkan lagu kita ke sembarang. Karena nanti kita kena potong ya, kena potong. Termasuk KCI. KCI itu karya cipta. Kenapa saya banyak cipta lagu tapi nggak mau ke KCI karena seperti itu. Ya, setelah saya SMA saya main musik di Manado dengan Nyong Anggoman sebagai drummer dan akhirnya kami menjadi band pengiring pembuka dari show-nya Cica Kuswoyo di Manado dan Tomohon dan Bitung. Akhirnya saya ditarik oleh papanya Cica Nomo Kuswoyo, tarik ke Jakarta tahun 80. Dan saya tinggal di studionya Mas Nomo. Ya, pertama ada di Jinawi 58, Kompleks Kusplus. Saya di Kompleks Kusplus 3,5 tahun. Ya, masih ketemu dengan Mas Yok, Mas Tony, semuanya. Dari situ saya belajar analog, ya dari mulai 8 track sampai 24 track. Saya belajar, makanya saya di studio rekaman itu sudah 45 tahun lah kira-kira. 40 tahun. Dan saya tidak mau ketinggalan karena di situ uangnya masuk dari situ income-nya. Saya belajar tahun 91 itu sudah mulai masuk digital. Masuk digital saya belajar sampai hari ini saya belajar. Kenapa? Karena itu kalau kita ketinggalan kita nggak ada uang masuk. Nah, jadi yang pertama adalah saya sangat appreciate sekali dengan para teman-teman yang peduli dengan musik Nusa Utara ini, ya. Dan ada teman saya sudah buat lagu Nusa Utara, tapi sayang penyanyinya sudah meninggal. Bung Yopi Latul, ya, kami pas konser di MNC Tower di sana terus pulang kena COVID, beliau meninggal. Jadi tinggal suaranya kesian. Tapi sudah jadi lagu Nusa Utara itu sudah ada. Benar tahu kalau mau di upload mau diedarkan nanti mesti izin istrinya dulu. Ya jadi hidup saya ini dari musik. Kalau Bung Joni kan kerja dan musik. Kalau saya dari musik semua. Saya bisa punya rumah, punya mobil. Ada satu lagu saya yang lumayan meledak sampai hari ini tetap masuk uangnya. Saya dapat rumah, dapat mobil. Memang saya orang belakang, ya orang di belakang. Walaupun saya main dengan Faris RM sebagai basis, main sama Niki Astria, ya orang-orang belakang aja lah. Ya. Tapi yang penting kan sekarang duitnya. Lu mau jago bagaimana kalau nggak ada duit percuma. Ya, karena duitnya. Nah, kita sebagai senior kayak Bung Joni sudah memberi yang terbaik contoh buat kita semua. Saya sebagai junior, saya belajar juga kepada beliau. Dan akhirnya timbul ide buat konser tribute tribute Dampelos. Sampai hari ini saya masih utak-atik ini lagu enak banget ya. Enak banget ini kalau dibikin konser lagi. Ya, dibikin konser lagi, tapi Dampelos hanya boleh nyanyi 2 lagu. Yang lain tuh musisi-musisi muda, vokalis-vokalis muda. Dan itu akan luar biasa. Kenapa? Kalau kita bisa buat konser di ibu kota, maka sang Nusa Utara pasti dikenal orang. Kenapa Batak bisa? Kita nggak bisa. Itu yang kenapa? Karena pemerintah tidak mendukung. Ya, pemerintah terus terang pemerintah tidak mendukung. Sebenarnya kalau pemerintah sisihkan aja. Kalau ada teman di DPR tolong sisihkan untuk di budaya apa namanya? Kepala Dinas Kebudayaan dan apa itu. Sisihkan aja. Sisihkan sedikit. Itu bagaimana musik Nusantara ini bisa maju, ya. Jadi, waduh, ini acara luar biasa supaya anak-anak
junior kita bisa belajar bahwa musik itu dulu orang sebelah mata. Kalau anak kita pacaran dengan musisi, langsung suruh putus. Suruh putus, karena musisi nggak ada apa-apanya. Ya, halo? Dengar ya? Ya. Soalnya ini punya, ini kok pada diam semua dia punya. Ya, karena di unmute yang pesertanya baik-baik semua. Terakhir, Manis-manis pesertanya. musisi dipandang sebelah mata. Kalau anak kita pacaran dengan musisi, pasti disuruh putus. Tapi sekarang musik itu karena YouTube, karena Spotify, karena sekarang kaya. Teman saya Obi Mesak itu lagunya berapa itu? Banyak sekali. Setiap 3 bulan dia bisa 600 juta diterima. Makanya pencipta-pencipta Nusa Utara, mari semangat menciptakan lagu dan sini daftar. Karena lagu daerah ada, lagu rohani ada, wow, luar biasa. Jadi tetap semangat, kita terus gali potensi-potensi luar biasa. Belum lagu-lagu daerah, belum musik bambu. Saya kemarin bikin musik bambunya, itu saya kombinasi dengan wah, pokoknya musik bambu itu luar biasa. Makanya tadi siapa tadi bilang harus cepat daftar itu hak paten, betul itu. Itu harus cepat daftar hak paten, jangan sampai diambil oleh kampung yang lain. Mungkin Toraja juga punya, ini yang punya. Nah, jadi langsung hak paten seperti Kolintang. Jadi oke, saya nanti ketik ya Pak Tony ya. Sampai sekarang saya jadi pendeta. Jadi pendeta karena sakit keras. Sudah mau mati. Minum dulu. Minum dulu. Mau gelek, mau apa itu udah hancur lah. Pokoknya pemusik hancur. Ya. Dan saya sakit. 2005 sakit. Lever saya sudah sirosis. Tinggal mati. Tapi Tuhan sayang. Dia punya rencana buat saya. Jadi akhirnya saya jadi Tuhan, ya melayani karena bersyukur Tuhan sembuhkan saya. Dan saya tetap bekerja sebagai musisi. Emang kalau dokter bertobat berhenti jadi dokter? Ya. Kalau tentara dia sudah jenderal, terus dia bertobat, kita jadi jenderal mau jadi terus pendeta. Wah, apalagi pada justru ini orang kira lagu ini, aduh, jadi itu ya. Jadi mari itu tanggapan saya. Yang pertama adalah bikin buku biografi musisi-musisi seperti Bung Joni Dama. Kedua, mari kita usulkan Kepala Dinas Pariwisata dan apa di Sangihe untuk buat lahan kecil aja dulu 1 hektar aja. Baru kita buat, datangkan guru-guru brass section, guru-guru apa Sangihe untuk belajar orang-anak SMP, SMA supaya ada potensi-potensi kita kasih beasiswa. Waktu mereka merantau ke Jakarta sudah tinggal pakai. Itu saja dari saya. Shalom. Baik, shalom. Terima kasih Pak Pendeta Niko Manangsang. Ya, ide yang baik sekali ketika bisa ada pusat berkesenian di Sangir. Ada 2 gedung, ide yang sejalan dengan pengembangan pariwisata dan nantinya juga ini mungkin jadi sumber ekonomi utama Nusa Utara.